warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kimia kembali, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih pada larutan non-elektrolit. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Mendefinisikan konsep titik didih larutan, 2. Menjelaskan diagram kesetimbangan fase larutan dan pelarut pada tekanan P dan suhu T tertentu, 3. Menjelaskan hukum Raoult tentang konsep kenaikan titik didih larutan, 4. Menghitung kenaikan titik didih delta TB larutan non-elektrolit, 5. Menghitung titik didih larutan non-elektrolit. Untuk persepsi, kita akan membahas tentang titik didih air. Menurut kalian, kapan air bisa mendidih? Pastinya kalian akan menjawab, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ternyata, air tidak selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Air bisa mendidih di bawah 100, pada saat 100 derajat Celcius, atau di atas 100 derajat Celcius, tergantung pada tekanan udara luar pada waktu itu. Ketika air dididihkan, maka akan terjadi perubahan fase dari air yang berwujud cair menuju air yang berwujud gas. Gas yang terbentuk akan menyebabkan terjadinya tekanan uap jenuh air yang biasa dikenal sebagai P0. Air dikatakan mendidih ketika tekanan uap larutan atau tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar, atau P0 larutan sama dengan P di udara. Pada tekanan udara 1 atm, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi pada tekanan yang berbeda, maka suhu air mendidih juga akan berbeda. Sekarang kita membandingkan mana yang lebih cepat mendidihkan air di gunung atau di daerah pantai. Ternyata, tekanan udara di gunung lebih rendah dibanding tekanan udara di pantai. Sehingga memanaskan air di gunung akan lebih cepat mendidih dibandingkan kita mendidihkan air di pantai. Untuk pemahaman konsep, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Kegiatan pertama, kita memanaskan air. Kegiatan kedua, kita memanaskan air yang di dalamnya telah dilarutkan zat larut berupa gula. Menurut kalian, mana yang memiliki titik didih lebih tinggi? Untuk tahu jawabannya, ayo kita lakukan percobaan berikut. Kali ini kita akan melakukan kegiatan yaitu membandingkan titik didih dua buah larutan. Nah, alat yang diperlukan yaitu statif, kasa, kaki 3, beker gelas, pembakar spiritus, sendok, korek api, dan termometer. Dan bahan yang dibutuhkan aquades dan glukosa. Langkah pertama, kita tuangkan aquades sebanyak 100 ml pada masing-masing beker gelas. Pada beker gelas yang pertama, tidak dilakukan penambahan apapun. Pada beker gelas yang kedua, ditambahkan 18 gram glukosa. Kita hidupkan pembakar spiritus. Setelah itu, masukkan pembakar spiritus ke dalam kaki 3. Kemudian, kita didihkan kedua buah larutan. Kita pasang termometer ke masing-masing beker gelas. Kita tunggu kedua buah larutan itu sampai mendidih. Beker gelas pertama mendidih pada suhu 95 derajat Celcius. Larutan kedua mendidih pada suhu 98 derajat Celcius. Ternyata, titik didih larutan glukosa lebih tinggi daripada titik didih air. Pada gambar di kiri,
di sini adalah gambar pelarut dan sebelah kanan adalah gambar larutan. Pada konsep tentang penurunan tekanan uap, maka jika ini dipanaskan, maka molekul pelarut yang menguap akan lebih banyak terjadi dibandingkan dengan molekul larutan yang menguap. Karena pada molekul larutan itu terhalang oleh zat terlarut. Perbedaan tekanan uap yang dihasilkan pelarut P0 dan larutan P larutan menyebabkan terjadinya perbedaan titik didih antara pelarut dan larutan. Tekanan uap pelarut P0 lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan. Artinya di sini pelarut lebih cepat mendidih dibanding larutan. Karena untuk menyamakan tekanan pelarut dengan P udara lebih cepat dibandingkan dengan tekanan yang disebabkan oleh larutan, titik didih pelarut lebih kecil dibandingkan dengan titik didih larutan. Diagram tekanan suhu larutan dan pelarut. Diagram ini menunjukkan kesetimbangan 3 fase, yaitu adalah fase padat, cair, dan gas dari air. Titik A merupakan titik triple, yaitu adalah titik kesetimbangan fase padat, cair, dan gas dari air sebagai pelarut murni. Titik A absen adalah kesetimbangan 3 fase dari padat, cair, dan gas dari larutan. Titik A absen dikenal sebagai titik triple dari larutan. Kesetimbangan fasa cair menuju padat kita kenal sebagai membeku. Kesetimbangan fasa dari cair menuju gas kita sebut sebagai mendidih. Atau garis AC kita kenal sebagai garis didih pelarut. Atau garis A absen, C absen kita kenal sebagai garis didih larutan. Pada tekanan 1 atm kita estimasi, maka C kita estimasi ke garis mendatar fungsi suhu, maka di sini kita kenal sebagai titik didih pelarut. Garis C absen kita estimasi ke suhu, maka di sini kita kenal sebagai titik didih larutan. Pada tekanan 1 atm, titik didih pelarut adalah 100 derajat Celcius, dan pada tekanan 1 atm, titik didih larutan adalah lebih besar dari 100 derajat Celcius. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut kita kenal sebagai delta TB. Hukum Raoult. Besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal Kb dengan konsentrasi molal dilambangkan dengan M kecil dari larutan atau dinyatakan sebagai berikut. Delta TB sama dengan Kb kalikan M. Molal bisa dicari dengan mol kalikan 1000 per gram pelarut. Maka rumusan delta TB kenaikan titik didih larutan sama dengan Kb kalikan M. Delta TB sama dengan Kb mol kalikan 1000 bagi gram pelarut. Delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Dari rumusan ini maka bisa kita peroleh titik didih larutan sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan kenaikan titik didih larutan atau kita kenal sebagai delta TB. Delta TB adalah kenaikan titik didih molal, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih molal, N adalah jumlah mol zat terlarut, dan P adalah massa pelarut. Tetapan titik didih molal. Kalau misalkan ada nilai Kb untuk air adalah 0,52 derajat Celcius per molal, artinya jika di dalam air terdapat 1 molal zat apa saja, maka titik didih air akan naik 0,52 derajat Celcius. Jika di dalam air terdapat sebanyak 2 molal zat apa saja, titik didih air akan naik sebesar 2 kalinya, yaitu adalah 1,04 derajat Celcius. Ini adalah memperlihatkan bagaimana hubungan antara titik didih, Kb, dan konsentrasi zat dalam satuan molal. Nah, kalau misalkan titik didih pelarut air adalah 100,
Kemudian kita masukkan zat terlarut sebanyak 1 molal, di mana nilai Kb-nya adalah 0,52, maka kenaikan titik didihnya adalah 0,52. Maka titik didih larutan menjadi 100,52. Hubungan yang terjadi bahwa ini adalah titik didih pelarut, ini adalah tetapan titik didih molal, ini adalah konsentrasi dalam satuan molal, kemudian kenaikan titik didihnya tak lain adalah molal, kita kalikan dengan Kb, dan titik didih larutan adalah titik didih pelarut, kita tambahkan dengan kenaikan titik didihnya. Contoh soal. Ada 6 gram urea, CuNH2 2 kali, dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan urea jika tetapan titik didih molal air, Kb, sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Diketahui Mr urea sama dengan 60. Langkah pengerjaannya kita tulis yang diketahui. Kemudian kita masukkan ke rumusan bahwa delta Tb sama dengan molal kalikan Kb. Delta Tb sama dengan massa dibagi Mr kalikan 1000 per gram pelarut kalikan Kb. 6 per 60, 1000 per 500 kalikan Kb-nya 0,52. 0,1 kalikan 2, 0,52. Kita ketemu delta Tb, kenaikan titik didihnya 0,104. Titik didih larutan urea sama dengan titik didih pelarut ditambah delta Tb. Titik didih pelarut pada tekanan 1 atm 100, maka titik didih urea adalah 100, kita tambah 0,104, tak lain adalah titik didih ureanya 100,104 derajat Celcius. Untuk uji pemahaman, silahkan kalian coba soal berikut. Silahkan kalian masukkan ke rumus dan tentukan berapa titik didih larutan glukosa. Terima kasih.